Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, kelas 5B Prodi PGSD. Hari ini kita akan membahas topik strategi internalisasi karakter di sekolah dasar. Seperti yang kita tahu, sekolah bukan hanya tempat anak belajar, membaca dan berhitung, tetapi juga tempat mereka membentuk nilai, sikap, dan karakter. Pada bagian 1, kerangka teoritis singkat. Sebelum masuk ke strategi, mari kita pahami dulu sedikit kerangka teorinya. Ada beberapa pendekatan penting yang mendasari proses internalisasi karakter ini. Yang pertama, pembiasaan. Karakter itu tidak lahir tiba-tiba, tapi membentuk melalui kebiasaan. Jadi perilaku baik yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi bagian dari diri anak. Yang kedua, modeling atau keteladanan. Anak-anak belajar lewat contoh, maka mereka akan menirunya. Ini sejalan dengan teori Albert Bandura tentang social learning. Yang ketiga, penguatan. Memberi pujian, penghargaan, dan penguatan positif akan membuat anak lebih semangat berperilaku baik. Yang keempat, moral reasoning. Menurut Colbert, melalui diskusi atau dialog tentang dilema moral, anak-anak belajar berpikir, menimbang, dan memilih yang benar. Lalu yang kelima, pendekatan ekologis. Karakter akan terbentuk kuat jika sekolah, rumah, dan masyarakat saling mendukung dan memberi contoh yang konsisten. Bagian kedua, prinsip umum dalam internalisasi karakter yang meliputi kontekstual dan sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh anak-anak. Selanjutnya, konsisten. Aturan dan pesan harus sama, baik dari guru, sekolah, maupun orang tua. Selanjutnya, berulang dan praktik langsung. Tidak cukup hanya sekali ceramah, tapi perlu dilakukan berulang-ulang dan melalui kegiatan yang nyata. Selanjutnya, positif dan bermakna. Fokuslah pada apa yang harus dilakukan, bukan hanya pada larangannya. Selanjutnya, partisipatif. Ajak anak-anak ikut menentukan aturan dan melakukan refleksi atas perilaku mereka sendiri. Selanjutnya, terukur. Buat indikator yang jelas supaya perkembangan karakter bisa diamati. Itu tadi proses prinsip umum dalam internalisasi karakter agar strategi ini bisa berjalan efektif di sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti yang ketiga, yaitu strategi dan teknik internalisasi yang bisa diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama, pembiasaan, yang dimana anak dibiasakan salam, antri, menjaga kebersihan, dan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, keteladanan guru atau modeling. Guru menjadi contoh nyata. Apa yang guru lakukan lebih berpengaruh daripada apa yang guru katakan. Yang ketiga, penguatan positif dan token ekonomi. Gunakan sistem penghargaan kecil, misalnya memberikan bintang, poin, dan pujian untuk berperilaku baik. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek dan layanan. Mengajak siswa melakukan proyek sosial, kegiatan nyata yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab. Yang kelima, diskusi dilema moral. Memberi kesempatan anak berdiskusi agar mereka belajar menalar secara moral. Yang keenam, integrasi nilai ke dalam pembelajaran mata pelajaran. Nilai-nilai karakter bisa dimasukkan ke pelajaran apapun, baik matematika, IPS, maupun seni budaya. Yang ketujuh, penguatan komunitas dan peran orang tua. Yang kedelapan, pemulihan hubungan. Fokus pada pemulihan hubungan, bukan sekedar hukuman. Nah, itulah tadi strategi dan teknik internalisasi yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi kunci utama dalam membentuk karakter anak ialah keteladanan, kebiasaan, dan konsisten. Pendidikan karakter bukan program sesaat, tapi proses panjang yang dilakukan bersama oleh orang tua, guru, dan lingkungan. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat anak belajar menjadi manusia yang utuh, cerdas secara akademik, dan kuat dalam karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.